Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat setiap sidang yang boleh berjalan dengan lancar sampai hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami semua. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kalau hari ini kami akan diskusi tentang penyelesaian TA kami, persiapan kami untuk berkas-berkas penyelesaian TA, kiranya Engkau yang menolong supaya semuanya bisa kami persiapkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita dokumentasikan pertemuan hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. Mudah-mudahan di tanggal 20 Juni mah nggak ada yang telat ya. Oke. Lihat kamera semua, senyum, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ke morning dulu. Kita ke morning dulu ya teman-teman. Jangan lupa presensi. Kemudian hari ini pertemuan kita yang terakhir, pengarahan tentang penyelesaian TA, karena sidangnya sudah selesai ya, per hari ini sudah selesai. Jadi kita akan ada pengarahan penyelesaian TA itu hari ini. Setelah itu teman-teman yang tanggal penting lagi adalah tanggal 20 Juni, itu tanggal teman-teman mengumpulkan semua penyelesaian TA. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang-kurang. Jadi minta bantuan untuk pertemuan kita hari ini bisa diperhatikan ya. Kemudian nanti ada kuis kecil sama assignment, silahkan diisi seperti biasa. Saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah selesai ustanya ya. Nilai-nilainya sudah ada di saya. Terus untuk penyelesaiannya, pastikan teman-teman di assignment-nya harus ada 2 assignment ini ya. Publikasi sama penyelesaian TA. Yang lengkapnya di penyelesaian TA. Yang harus diupload di penyelesaian TA, saya informasikan kembali karena masih ada yang mungkin bingung ini isinya apa. Ada file CD TA yang biasanya teman-teman buat dalam bentuk CD. Kalau sekarang bentuknya file aja, di mana di dalamnya ada juga satu folder jurnal, isilah dengan file poster dan file paper teman-teman. Kalau yang MBKM, poster sama paper tidak wajib kecuali pembimbing memberikan instruksi. Lalu setelah mengumpulkan CDTA ini ke perpus, teman-teman akan terima bukti-bukti perpus, ada 3 ya. Terus ada form bimbingan, ini harus sudah lengkap, ditandatangani di bagian kanan itu oleh koordinator, di bagian bawah, kiri bawah itu ditandatangani oleh Kaprodi. Jadi jangan sampai belum minta tanda tangan ya teman-teman. Kalau yang form tidak bimbingan, ini silahkan kalau ada diisi yang tanda tangan pembimbing sama koordinator aja, tidak ada tanda tangan dari Kaprodi. Lalu teman-teman sudah lulus TA-nya, bisa mengisi histori KPTA di kolom yang bawah, di tabel yang bawah. Silahkan ditandatangani oleh pembimbing TA-nya. Terus di kiri bawah tanda tangan oleh teman-teman. Lalu berita acara sidang, teman-teman juga perlu minta tanda tangan ke pembimbing, penguji, koordinator, dekan, sama kaprodi. Lalu di assignment yang kedua, yang namanya publikasi, ini isinya paper, CV, poster, dan video. Kalau yang MBKM, untuk paper sama poster tidak wajib, kecuali ada instruksi dari pembimbing. Nah, ini panduan buat DocuSign-nya ya. Kalau yang teman-teman pakai DocuSign, silahkan diikutin panduan dari perpus. Untuk panduan dari perpusnya akan dapat dilihat di library.maranatha.edu. Ada kriteria buat sumbangan lulusan. Ini masih yang lalu ya, semesternya. Tapi sama sih, nggak ada perubahan. Panduan tanda tangan lembar pengesahan, sama panduan pengumpulan CD atau laporan penelitian. Kalau mau lihat langsung dari web perpustakaan, silakan ke library.maranatha.edu. Kemudian file-file yang terkait tentang wisuda, portofolio, PIN, perpus, ini masih yang lama, teman-teman. Saya belum terima info yang baru. Jadi silakan gunakan informasi yang dari sini dulu aja, diikutin. Kalau sampai nanti ada yang baru saya upload ke folder kita yang semester ini. Tapi saat ini sih saya belum terima info apapun. Jadi tentang wisuda juga saya belum terima info. Terus ada folder final untuk panduan paper poster, boleh akses di sini ya teman-teman.
Ini contoh bukti perpus yang diterima. Untuk bukti perpus nantinya kan ada terima tiga buah bukti ya. Serah terima file TA, tanda terima sumbangan wajib lulusan, buku, sama surat keterangan bebas perpus. Nah, nanti tolong disatukan dalam satu file namanya nrp_nama_bukti perpus. Satukan dalam satu PDF aja. Ini formulir tidak bimbingan. Kalau yang bimbingan ditandatangani oleh pembimbing, kemudian koordinator, kemudian di bagian ini kaprodi. Kalau yang tidak bimbingan, hanya pembimbing dan koordinator kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, nggak pernah minta izin nggak bimbingan, isi aja NRP namanya. Ini sudah ada ya tulisannya. Berikutnya histori KPTA, yang bagian bawah ini teman-teman sudah bisa mengisi checklist lulus, atau kalau yang dari semester kemarin perpanjang berarti di sini ada perpanjangnya dulu, lalu sekarang dinyatakan status TA-nya lulus. Lalu berita acara sidang seperti ini. Beberapa kali saya minta benerin itu yang ruangan sidang ya teman-teman. Diisi aja class code classroom-nya teman-teman pas sidang. Bisa dilihat di link 2 ya untuk ruangan sidangnya. Status checklist lulus, kalau memang lulus di checklist aja. Lalu yang tanda tangan di sini adalah pembimbing, ketua penguji, anggota penguji, koordinator, kaprodi, sama dekan. Terus pastikan setiap cap koordinator, setiap cap dari kaprodi dan dari dekan, pastikan ada capnya ya teman-teman. Jadi harus ada capnya. Kalau koordinator sama dosen nggak punya cap, jadi nggak ada. Cuman yang kaprodi sama dekan perlu ada cap. Di lembar pengesahan juga sama teman-teman. Ya, kalau yang belum ada cap, di request lagi aja ke kaprodi untuk minta yang versi ada cap. Ini format paper. Nah, silahkan akses karena nanti akan dipublishnya di strategi.itmarata.org. Registernya masing-masing ya, mandiri. Sudah ada teman kita yang buatkan panduan, silahkan diakses. Nama pertama ini nama teman-teman, nama mahasiswa. Nama keduanya baru nama dosen pembimbingnya. Nah, untuk email dosen, pastikan menggunakan email yang it.maranatha.edu. Terus untuk poster formatnya juga ada di sini, tidak perlu nyetak ya. Saat ini kita masih PJJ, jadi belum perlu untuk cetak poster. Semester depan sih nggak tahu ya. Lalu CV, saya dengar sudah ada teman-teman disuruh membuat di kelas Kapita Selekta, boleh juga pakai itu. Kalau ada tambahan portofolio lain atau prestasi lain, silahkan ditambahkan. Lalu video TA, nah ini 2 file yang terpisah. Minta agar kontennya dibuat dengan bahasa yang baik, jadi kalau nanti diperlukan untuk dipublikasikan, layak untuk dipublikasikan. Durasinya sekitar 5-15 menit, silahkan. Kalau yang video TA ini cerita tentang tugas akhir teman-teman, membuat apa, supaya orang paham ya, teman-teman buat tugas akhirnya apa. Kalau video exit interview ini lebih ke kesan-pesan. Nah, setiap video itu kan, ya kalau sekarang sih masih ingat ya, oh ini NRP-nya ini angkatan sekian. Nah, mungkin kalau lama-lama kan saya sendiri juga suka lupa-lupa ya. Jadi silahkan setiap kali membuat video, diawali dengan perkenalan diri, tampil mahasiswanya, baru silahkan kalau mau share programnya atau yang lainnya untuk ditampilkan, boleh silahkan. Lalu ini ada yang perlu teman-teman isi, sebetulnya ada di assignment teman-teman di bagian paling bawah. Ada Google Sheet yang perlu teman-teman isi, hasil karya TA, tentang hasil karya TA. Nah, ini tolong diperiksa terutama tentang judul. Judul ini nggak boleh salah, ada judul TA Indonesia sama judul TA Inggris. Hurufnya juga diperiksa, huruf besar kecil, karena ini buat transkrip. Jadi kalau ada kesalahan tulis, itu udah ditanggung jawab teman-teman ya. Karena sudah pernah ada yang salah judul kayak gitu ya, transkrip sudah tercetak, nah itu nggak bisa dibenerin. Jadi makanya ini harus diperhatikan baik-baik. Nanti saya pasti akan minta konfirmasi teman-teman di grup WA. Saya screenshotin, ini udah final belum? Ada yang salah atau enggak? Periksa terakhir. Kalau teman-teman ada yang salah masih bisa benerin. Tapi kalau udah tanggal 20, kita akan tutup lapor ke Prodi, jadi nggak bisa dibenerin lagi. Jadi pas ngetik benar-benar ini ya, dilihat, jangan sampai ada kesalahan tulis.
Terus ini jadi target ya tanggal ini 20 Juni supaya bisa diserahkan ke prodi. Setelah tanggal itu belum tentu bisa diproses ya perubahannya. Karena kalau nggak akan berhenti terus. Jadi teman-teman harus benar-benar cek hurufnya, terus ada yang mungkin istilah atau pakai metode tertentu, nah itu penulisannya dipastikan. Kemudian setelah teman-teman beres, kan beres ya dengan kelas TA ini, teman-teman harus rajin perhatikan baa.maranatha.edu. Di web ini akan ada alur pendaftaran wisuda, cara bayar wisuda, jadwal pengambilan ijazah, toga, buku wisuda, ketentuan foto ijazah, ketentuan wisuda dan ijazah, kemudian info-info terkait dengan wisuda, ini diaksesnya di baa.maranatha.edu. Harusnya semua teman-teman sudah saya tambahkan ke grup yang gabung dengan SI, tapi memang teman-teman SI belum join di grup itu, belum di-add ya sama Ibu Adelia koordinator. Nah, nanti saling berbagi info aja. Kalau teman-teman dapat info apa atau punya pertanyaan apa yang udah tentang wisuda, boleh share di situ ya teman-teman. Saling bantu. Karena kenapa? Nggak semua info masuk lagi ke saya setelah teman-teman beres dari kelas ini tuh mungkin infonya tuh kadang-kadang di-emailin langsung ke teman-teman sama panitia wisuda dari UNIF. Jadi saling info aja, saling konfirmasi kalau ada apa-apa, saling tanya, ini dapat info ini, benar nggak? Yang lain gimana gitu ya, saling bantu pokoknya. Itu aja paling teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dari yang pertemuan sebelumnya yang saya belum tekankan itu yang ini, hasil karya TA sama website BAA. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, sangat dipersilahkan ya teman-teman.